Tapada adalah sebuah perusahaan yang dimana bergerak di bidang industri percetakan, konveksi, dan merchandise kayak gitu Ki. Terus sebenarnya Tapada itu ini berawal dari hasil merger dari 3 perusahaan sebelumnya. Perusahaan sebelumnya itu ada pertama itu dari Bo Industri, terus ada namanya Juku, terus ada namanya Padaide. Jadi memang kita merger pas awal tahun 2020. Kita sepakat bagian kita gabung, insya Allah niatnya sama-sama untuk lebih baik. Baru kita jalan nih pas bulan Februari kayak gitu. Jadi ada 3 expertise yang kita tawarkan ke customer. Pertama itu di sablon. Sablon itu kan banyak yang musuh jenis golongan, plastisol, rubber dan sebagainya. Terus ada konveksi, itu PDH, Rompi, Alma Mater dan sebagainya ya. Masuk keadaan kalau kampus itu lebih sering kayak PDH, himpunan atau apa dan sebagainya. Terus ada merchandise itu seperti kayak ini saya pakai lanyar, terus ada mug, ada pin kayak gitu Ki. Ada tiga jenis ini. Terus kita juga sebenarnya alhamdulillah sekarang juga Tapada sudah bergerak di bidang penyediaan alat dan bahan sablon kayak gitu Ki. Jadi tapi dengan brand yang lain, tapi by Tapada kayak gitu. Secara perusahaannya baru tahun ini, tapi secara basically masing-masing foundernya itu sudah lama nih. Saya dari 2014 geluti. Kalau saya pribadi dari 2014 geluti bisnis ini. Terus yang teman yang 2 itu sudah ada dari 2010, ada dari 2007 kayak gitu Ki. Cuman kalau dari segi perusahaan memang kita baru jalan tahun ini. Jadi kan saya alumni WNM ya, alumni WNM. Sebenarnya ini kalau saya pribadi ini bisnis ketiga. 2-nya bangkrut. Jadi saya bikin bisnis di di Maba. Pas Maba saya bikin bisnis clothingan yang baju-baju yang berbau mahasiswa. Kayak gitu. Yang pertama, cuman karena begitu nih kita tidak ada pengetahuan tentang bisnis ya, hanya taunya jual menjual. Jadinya uang modalnya habis, dipakai uang ngopi, dipakai karaoke kayak gitu-gitu. Terus yang kedua itu saya kemarin karena saya di teknik, jadi saya pernah bikin bisnis itu di bidang IT, instalasi jaringan, bikin web, pokoknya yang berbau IT. Itu lumayan kemarin, cuman begitu nih hampir sama kasusnya karena belum ada pengetahuan sama sekali. Terus karena kemarin juga bisnisnya bareng teman-teman, bareng suku berlima. Begitu nih kadang nggak sejalan, kadang nggak ini, jadinya lebih kita mundur dibanding kita istilahnya nggak baku teman atau kita di Tapada menawarkan itu garansi kualitas. Jadi misalkan ada yang tidak sesuai dengan yang teman-teman customer harapkan standarnya, ya kita garansikan yang dibikinkan ulang kayak gitu Ki. Terus ada namanya kita garansi kalau misalkan ada reject produknya, misalkan kayak istilahnya rusak atau apa, itu kita garansikan, kita ganti ulang kayak gitu Ki. Terus kita yang paling enak itu kita ada jasa layanan desain kaos. Kalau saya pribadi itu memang lebih suka dari pas sebelum bikin bisnis ini lebih suka di dunia fashion ya, masuk ke dunia style. Jadi kenapa saya pilih sablon? Itu sablon saya lihat kemarin itu potensinya lumayan masuk. Karena saya pernah di lembaga kampus di Makassar. Saya bisa lihat potensi ordernya itu berapa karena saya berkegiatan kemarin itu hampir tiap bulan bikin kaos. Itu baru satu lembaga, belum lembaga-lembaga yang lain. Jadi saya lihat potensinya besar sekali Ki. Kalau potensial itu ini yang paling pertama itu kita marketnya itu kampus. Di Makassar kan alhamdulillah di Makassar itu ada berapa kampus besar. Negeri ada 3, swasta tuh ada Unismu yang luar biasa sekali besarnya kayak gitu. Dan jumlah mahasiswa yang ada di Makassar itu kita perkirakan itu 100.000 sampai 200.000 orang mahasiswa. Nah, itu pasar utamanya kami karena
melihat bahwa kegiatan kampus itu hampir berulang tiap bulan itu kayak gitu sih. Terus yang kedua itu pasarnya kita itu adalah event. Event-event, baik itu dari komunitas, baik dari itu berapa ini tuh kayak komunitas motor dan sebagainya itu lumayan gitu sih. Terus tentu juga pelajar pasti nih anak sekolah, karena kan akhir tahun itu kan kadang selalu ada budaya yang kita tuh bikin porseni di SMA kan, dan tetap bikin porseni pasti. Alhamdulillah pas kenapa kami bilang sesuai ya, kita rasa pas pandemi kemarin pandemi kemarin tuh pas kampus diliburkan, event di cancel, terus sekolah ditutup tuh kan, itu ngefek, jadi penjualannya langsung drop kayak gitu Ki. Dan memang ini target market utamanya kita di situ. Alhamdulillahnya karena Tapada kita selalu jaga kualitas, seiring berjalan itu banyak clothingan yang masuk di Tapada. Jadi yang backup kami kemarin pas pandemi itu baik dari clothingan kayak gitu. Dan nama Tapada itu berawal dari kan kita bikin perusahaan ini kan bareng-bareng nih. Jadi misalkan ada 4 orang ya, ada Kak Irfan, Kak Ipin, Kak Wawan, sama saya. Jadi kita berempat. Jadi pas kita kemarin merumuskan, namanya apa bagus ini. Nah, muncul yang namanya Tapada. Tapada itu kan kalau bahasa Bugis itu kan Tapada bahasa Bugis nih, artinya itu sama-sama. Kita ambil juga bagus sekali nih Tapada itu, kita ambil dari kadang orang kan ngobrol salama, kita pada salama kayak gitu kan. Untuk produk kita alhamdulillahnya inilah kita sebanding dengan kualitas yang kita berikan. Jadi memang harganya ya harga yang terbaik buat teman-teman. Kita bukan harga murah juga ya, tapi kita harga terbaik buat kualitas yang teman-teman harapkan kayak gitu Ki. Jadi startingnya itu kita main kisaran itu 55 sampai 100-an kayak gitu Ki. Jadi memang tergantung ini sebenarnya sih, tergantung produk yang teman-teman mau kayak gitu Ki. Dan memang kita bisa nih, misalkan kita bisa ngobrol masalah harga gitu. Jadi kalau estimasi kita belum ini sih, tapi kisaran kita mudah-mudahan kita mohon doanya itu kita bisa dapat profit 20% dari perusahaan ini kayak gitu Ki. Cuman harapannya itu ya, tapi kalau sekarang ya karena kan masanya pandemi, karena kan ini perusahaan juga baru mau satu tahun ya, baru mau 1 tahun itu kita belum bisa real datanya, karena kan pas baru mulai bulan 2, bulan 3 kena pandemi sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang itu totalnya ada 21 orang. Jadi kan termasuk kami bertiga ya. Kalau kan berempat, cuman bertiga yang masuk dalam struktural itu kita jumlahnya totalnya 21. Kalau soal planning bisnis pasti ada lah. Kalau kita di Tapada itu kita tiap tahun itu kita ada raker, terus tiap bulan ada namanya monthly report, tiap minggu itu namanya weekly report. Jadi memang betul-betul kita plankan jangka panjang, jangka menengah, jangka dekat kayak gitu Ki. Jadi memang betul-betul kita monitoring Ki, teman-teman. Terus kalau soal planning selanjutnya untuk bisnis Anda itu insya Allah mudah-mudahan mohon doanya Tapada bisa lebih besar jangkauan pasarnya. Yang kedua mungkin nanti next insya Allah 5 tahun ke depan Tapada bisa punya 50 karyawan dengan omset yang lumayan ya, dan Tapada bisa menjadi industri garmen terbesar di Indonesia Timur nantinya. Assalamualaikum. Baiklah, di sini kami akan mengambil kesimpulan dari hasil wawancara kami hari ini. Jadi pertama, CV Tapada Berkah Bersama itu adalah sebuah perusahaan yang fokus bergerak dalam bidang konveksi dan konvensional. Nah, Tapada ini mulai beroperasi sejak Februari 2020 dan merupakan hasil merger dari 3 perusahaan yang berdiri pada industri yang sama. Nah, tujuan diinisiasinya Tapada ini yaitu wujud pengembangan konveksi dan sablon di Kota Makassar dan juga Indonesia bagian timur. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari wawancara kali ini bahwa sebuah bisnis itu tidak akan berjalan dan berkembang tanpa adanya niat, proses, dan juga kerja keras. Nah, selain itu, bisnis juga harus dibangun dengan keberanian yang kuat. Serta do something different. Sekian wawancara kami hari ini. Salam Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.